Manga One Piece chapter 1000 dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang sudah sampai di lantai 5 atau lantai terakhir, dan di lantai itu pun juga terlihat trio musketir dan para guardian, yang mana mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan Kaido yang berada di tempat tersebut. Luffy yang melihat hal itu langsung mengucapkan rasa terima kasihnya atas pengorbanan suku Ming yang bersikukuh untuk tetap menutup mulut mereka demi untuk melindungi Raizo dari kejaran Jack dan anak buahnya, meski dengan taruhan nyawa sekalipun. Setelah perginya Luffy, Sicilian meneteskan air mata yang kemungkinan disebabkan ia teringat atas kebaikan hati dari kelompok bajak laut topi jerami yang menolong mereka dari gas beracun milik Caesar Clown. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di tempat pesta perjamuan, Marco berhasil menahan serangan King dan Queen di udara dengan menggunakan kekuatan sayap api birunya yang fleksibel, sembari melempar Zoro ke udara untuk menuju ke atas atap Bukit Tengkorak melalui lubang yang dibuat oleh Kaido pada chapter 987. Dan dari serangan kedua komandan bencana Kaido tersebut, terungkap fakta yang baru, bahwa Queen bukan hanya seorang pengguna kekuatan buah iblis, tapi ia juga seorang cyborg, sama seperti Franky. Sebab leher panjangnya dapat ia perpanjang sesuai dengan keinginannya, yang memperlihatkan rangkaian besi yang tersusun rapi, mirip dengan selang tabung gas. Jadi, untuk saat ini, sudah tercatat 2 orang cyborg pengguna kekuatan buah iblis dalam cerita manga One Piece, yaitu Kuma tipe Paramecia dan Queen tipe Zoan. Dan mungkinkah ada cyborg pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia nantinya? Shin berpindah ke gudang Onigashima. Yamato menunjukkan buku catatan harian dari perjalanan Kozuki Oden selama menjadi seorang bajak laut, lalu menyerahkannya kepada Momo sambil mengatakan bahwa ia menemukan buku tersebut di sungai yang berdekatan dengan kastil Oden. Dan menurut Yamato, terdapat seseorang yang berusaha melindungi buku catatan tersebut tatkala istana Oden terbakar habis. Pertanyaannya, siapakah seseorang yang dimaksud oleh Yamato? Sepertinya ada 2 orang yang terduga yang melakukan hal itu. Yang pertama, Kawamatsu, sebab ia melarikan diri melalui sungai sambil membawa Hiyori kecil bersamanya. Namun, lantaran arus yang lumayan kuat ditambah lagi kecepatan berenang Kawamatsu yang luar biasa mengagumkan, membuat buku catatan harian Kozuki Oden terlepas dari sakunya. Yang kedua, Nona Toki, karena setelah ia mengirim Momo dan Kinemon CS ke masa depan, Toki pergi ke kota Bakura, dan bisa jadi selama perjalanannya, dia menghanyutkan buku tersebut ke sungai dengan menggunakan suatu benda agar tidak rusak terkena air, dengan harapan ada seseorang yang menemukannya, plus menjaga rahasia buku tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari ekspresi Momo, kelihatannya ia tidak mengetahui bahwa ayahnya memiliki jurnal harian, karena pada saat itu ia masih bayi yang belum mengetahui tentang apapun. Setelah menyerahkan buku tersebut kepada Momo, Yamato teringat kembali pertemuannya dengan Ace pada 4 tahun yang lalu, yang mana menurut perkiraannya Ace adalah salah satu bajak laut yang dimaksud oleh Oden di dalam bukunya. Namun perkiraan tersebut adalah perkiraan yang salah, sebab Ace mati sebelum waktu yang ditentukan. Dan lagi-lagi kita dibuat bertanya-tanya oleh Oda tentang perkataan misterius Luffy kepada Ace dan Sabo pada chapter 585, yang membuat mereka berdua kebingungan, sampai-sampai membuat Sabo tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Cuma yang menjadi pertanyaannya, bunyi kalimat yang seperti apa yang diucapkan oleh Luffy? Bahkan ucapannya pun sama dengan apa yang diucapkan oleh Roger sebagaimana perkataan Yamato. Tapi yang pasti, ucapan tersebut tidak ada hubungannya dengan ingin menjadi raja bajak laut. Pasalnya, selama flashback Kozuki Oden, Roger tidak pernah sama sekali mengucapkan ingin menjadi raja bajak laut, karena yang menjulukinya dengan julukan tersebut adalah media massa. Dan ketika Roger pertama kali mendengar julukan itu dari Rayleigh, dia hanya meresponnya dengan mengatakan, julukan Raja Bajak Laut bukanlah hal yang buruk. Chapter 968, yang artinya Roger tidak pernah kepikiran tentang kata-kata tersebut. Lalu, jika memang bukan ucapan untuk menjadi Raja Bajak Laut, lantas ucapan apa yang sama di antara Roger dan Luffy? Pada chapter 800, Luffy menolak mentah-mentah untuk menjadi pimpinan dari armada besar bajak laut topi jerami, dengan mengatakan yang intinya, yang penting kita saling tolong-menolong satu sama lain.
Bartolomeo yang mendengar hal itu langsung menyimpulkan bahwa Luffy ingin menjadi seseorang yang bebas. Dan kesimpulannya tersebut juga sama dengan apa yang dipahami oleh Cavendish, Orlombus, dan yang lainnya. Namun, jauh sebelum chapter 800, Luffy juga pernah mengatakan pandangannya tentang arti dari sebuah kebebasan, tepatnya pada chapter 507, bahwa menurutnya, aku tak ingin menaklukkan apapun. Aku hanya berpikir bahwa seseorang yang memiliki kebebasan yang sesungguhnya di lautan ini adalah Raja Bajak Laut. Jadi, apakah ucapan Roger dan Luffy yang sama tersebut adalah ingin menjadi orang yang bebas di seluruh lautan? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Dan kembali ke testimoni Yamato yang mengatakan bahwa 20 tahun yang akan datang akan muncul bajak laut generasi berikutnya yang akan menuntun ke era selanjutnya. Mereka akan datang ke dunia baru ini, dan jika aku mati, merekalah yang akan mengalahkan Kaido. Akan tetapi, sejujurnya saya ragu bahwa yang dimaksud di sini adalah generasi terburuk. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada chapter 973, alias sebelum kematian Nona Toki, ia pernah meramalkan bahwa setelah 20 tahun akan datang, akan ada 9 bayangan yang akan membawa sebuah matahari cemerlang. Sebab yang mengetahui waktu yang ditakdirkan tersebut bukan hanya Oden dan kelompok bajak laut Goldie Roger, tapi juga diketahui oleh Nona Toki. Dan atas dasar alasan itulah ia melintasi waktu ke waktu, seperti yang dikatakan oleh Oden padanya. Jadi, kemungkinan besar yang dimaksud oleh Oden dan Toki di sini ialah kelompok bajak laut topi jerami. 9 bayangan itu adalah kru dari Luffy dan mataharinya Luffy itu sendiri. Karena generasi terburuk berjumlah 12 orang, 8 di negeri Wano dan 4 berada di luar negeri Wano. Itu pun 8 generasi terburuk yang berada di negeri Wano terbagi menjadi 2 kubu. 6 berada di pihak pasukan aliansi, dan 2 berada di pihak bajak laut binatang buas. Selanjutnya, panel beralih ke atas Gunung Tongkorak, tempat di mana generasi lama bertemu dengan generasi baru, yaitu aliansi Yonko versus generasi terburuk. Namun, sesampainya Luffy di medan pertempuran utama, perhatiannya tidak tertuju pada 2 monster di depannya. Bahkan, ia melewati kedua Yonko tersebut tanpa adanya rasa ketakutan sedikit pun. Sebab ia lebih memilih dan mengutamakan untuk mengecek keadaan 9 sarung pedang merah yang tergeletak bersimbah darah. Dan dari 9 sarung pedang merah, hanya Kinemon yang masih sadarkan diri. Lalu Kinemon menyerahkan semua harapan dan impian mereka ke pundak Luffy agar melanjutkan wasiat terakhir dari Kozuki Oden, yaitu untuk membuka perbatasan negeri Wano yang hingga sampai saat ini belum mampu mereka wujudkan, disebabkan oleh tembok raksasa yang bernama Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Setelah mengetahui kondisi Akazainan yang tidak sanggup lagi untuk bertarung, Luffy memerintahkan Law untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih kondusif. Dengan kata lain, sudah saatnya pergantian pemain. Kaido, yang sedari tadi dicueki oleh Luffy, langsung menyerangnya dari belakang. Tetapi, Luffy berhasil menghindari serangan tersebut dengan melompat ke udara, seraya mengaktifkan Gear 3 dan mengkombinasikannya dengan flashback Nomi. Dan boom! Kaido tersungkur jatuh hingga membuat kepalanya mengeluarkan darah. Dan Big Mom yang melihat hal itu terkejut bukan main, karena bagaimana bisa seorang bocah kemarin sore mampu membuat seorang Kaido jatuh dengan mudahnya hanya dengan sekali pukulan. Jatuhnya Kaido ke tanah tak terlepas dari keroyokan dari 9 sarung pedang merah, yang secara otomatis membuat fisik dan stamina Kaido berkurang. Ditambah lagi, sebelum pertarungan puncak di Onigashima, Luffy berlatih dengan giat di bawah bimbingan kakek Hyogoro, yang tentu saja akan membuat kekuatan Luffy semakin meningkat pesat. Pertanyaannya, dari 5 generasi terburuk yang berada di tempat kejadian perkara, siapa saja yang akan melawan Kaido dan Big Mom? Menurutku, kelima generasi terburuk akan berfokus untuk mengalahkan Kaido, karena aliansi Luffy dan Law sudah dari jauh-jauh hari mengincar Kaido. Begitupun juga dengan Kid dan Killer yang menyimpan dendam kepada Kaido, mengingat ia dan bajak lautnya pernah dibantai habis-habisan. Bahkan, Kid pernah mengatakan pada chapter 977 bahwa ia ingin memenggal kepala Kaido dan memajang kepalanya di kapalnya. Sebab, jika mereka membagi kelompok untuk menghadapi 2 aliansi Yonko di depan mereka, maka hal itu sama saja dengan bunuh diri. Karena, pengikut Oden saja yang berjumlah 9 orang, yang kekuatannya bisa dibilang beda tipis dengan generasi terburuk, tetap saja tidak mampu menghadapi 1 orang Yonko, apalagi 2 Yonko sekaligus. Dan kurasa
Kaido akan mengatakan kepada Big Mom, biarkan ia sendiri yang mengalahkan para bocah-bocah kepara tersebut. Sedangkan Big Mom mungkin hanya akan menjadi penonton yang mencuri-curi waktu Kaido untuk menolongnya ketika ia lagi dalam keadaan terdesak. Atau bahkan mungkin Big Mom akan mengkhianatinya. Entahlah. Demikianlah review One Piece chapter 1000 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.